Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Hime TV. Di video kali ini aku mau bikin video tentang bacain cerita horor. Tapi aku ambil dari Google ya, teman-teman. Oh iya, yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe dulu, terus di like. Dan yang udah subscribe, tolong aku mohon jangan di unsubscribe ya. Dan nih aku mau bacain ini. Nah, di sini ada nih cerita pengalaman seram, kumpulan cerita hantu, kisah nyata. Aku ambil dari Google ya teman-teman. Kita baca yang pertama aja ya, kita klik dulu nih. Klik dulu. Nah, ini udah ada masuk ke. Nah, udah masuk nih. Kita bacain ya. Pakai kacamata dulu. Nah, ini judulnya Karena Usil Diusilin Hantu katanya. Tanggal 19 Maret 2020. Ini kisah nyata ya teman-teman. Kalian yang gak suka tentang hantu, takut, mending gak usah nonton, tapi jangan lupa subscribe dulu ya dan di like, tapi gak usah nonton kalau kalian takut nih. Ini ceritanya. Hai katanya. Hai, perkenalkan nama saya Eka. Saya pengen berbagi cerita yang sangat menyeramkan karena usil, katanya dia usil ya. Awal ceritanya pada beberapa tahun silam. Begini ceritanya, pada waktu itu kakak dan bapak saya baru pulang dari Jakarta. Kami sekeluarga berkumpul di ruang keluarga, tapi pada waktu itu kakak saya tidak berada di ruangan. Maka sebab itu saya mencarinya dan ternyata kakak saya berada di belakang rumah sedang bersantai. Oh, jadi kakaknya nggak ada, terus sama dia dicariin gitu. Ternyata lagi di belakang rumahnya lagi nyantai katanya. Terus katanya entah pikiran dari mana saya ingin mengusilnya. Entah pikiran dari mana saya ingin mengusilinnya. Lalu saya pergi ke belakang rumah dengan cara mengelilingi rumah bersama keponakan saya. Lalu dari jauh saya bisa melihat kakak saya sedang santai. Nah, nanti kalau kalian gak percaya aku baca nih, ceritanya ada di pinggir ya. Lalu saya dan keponakan saya melempar batu ke arah kakak saya, tapi bukan melempar ke kakak saya, melainkan melempar mengenai bangku yang didudukinya. Jadi dia tuh ngisengin dari atas rumah, dia tuh ngelempar-lempar batu ke kursi yang kakaknya dudukin gitu. Dia memang musuh banget ya. Lalu terus menerus saya melemparnya sampai pas lemparan terakhir saya masuk ke dalam rumah. Guys, sorry banget, banyak banget yang lewat-lewat karena ini siang-siang, nggak siang sih, jam 10-an. Banyak yang jualan jadi berisik. Lanjut aja ya. Pas saya ingin melemparnya kembali, kan dari tadi dia lempar-lempar nih, terus dia tuh pengen lemparnya kembali, kakak yang sudah tidak nih melempar sampai pas lemparan terakhir kakak saya masuk ke dalam rumah nih. Di waktu dia mau lempar terakhir, kakaknya malah masuk ke rumah kan. Pas saya ingin melemparnya kembali, kakak saya sudah tidak ada. Lalu saya melihat ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada orang alias sepi banget. Ini langsung redup banget ya. Nah, katanya kalau pas dia mau lempar lagi, kakaknya udah nggak ada. Terus pas dia nengok kanan kiri, sepi banget gitu kan. Takut gak sih bayangin malam-malam kayak gitu kalian? Terus pas saya lagi menengok ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba perasaan saya tidak enak. Pas saya melihat ke pohon pisang, oh jadi ada pohon pisang. Ternyata ada sesosok kuntilanak yang dari tadi sedang duduk di pelepah daun pisang. Bayangin gak sih kalian lihat kuntilanak malam-malam di pohon pisang? Gila. Terus
Lalu saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan langsung kabur ke dalam rumah. Pas saya ingin berlari-lari ke arah yang berbeda, ada yang melempari pasir ke arah saya dan keponakan saya. Jadi waktu dia lari-lari tuh ada yang lemparin pasir gitu guys. Ternyata kuntilanaknya ada 2. Bayangin gak ada 2 kuntilanak kalian? Tanpa berpikir panjang lagi, saya dan keponakan saya langsung kabur kalang takut hingga masuk dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, keluarga saya pada kaget. Ada apa gerangan yang membuat saya dan keponakan saya lari ketakutan. Mereka melihat muka saya dan keponakan pada pucat. Lalu saya menceritakan masalahnya dan mereka hanya ketawa saja. Mungkin menurut mereka suruh siapa ya gak? Dia iseng banget sama kakaknya, terus diisengin lagi sama kuntilanak, bukan sama orang, sama kuntilanak guys. Pengen nggak itu tuh karma banget ya, karmanya ke sama kuntilanak tapi. Nah itu cerita yang pertama ini guys. Terus ada lagi cerita yang lainnya. Katanya nenek berbaju daster nih yang ini tuh ada nenek berbaju daster ini yang ada pocong gitu tuh gambarnya. Takut gak sih? Kalau aku sih kalau cerita gini nggak terlalu takut, tapi kalau aku yang ngerasain pasti takut banget ya. Nih katanya, hai, saya Sheila, perempuan 26 tahun, penyuka kisah horor. Dalam hidup saya sudah beberapa kali mengalami kejadian mistis. Wow. Salah satunya adalah pengalaman berjudul Nenek Berbaju Daster ini ketika saya bermalam di sebuah hotel di daerah Mayang, Kota Jambi, katanya. Saat itu saya dan suami menghadiri acara musik lokal. Tidak terasa malam sudah larut. Mengingat rumah kami yang jaraknya cukup jauh, kami memutuskan untuk menghabiskan beberapa saat menikmati acara dan beristirahat di hotel saja. Jarak hotel yang dekat dengan lokasi acara akan membantu kami lebih cepat untuk beristirahat. Sekitar pukul 3 tibalah kami di hotel. Saat saya dan suami bersih-bersih dan bersiap untuk langsung tidur karena malam yang panjang dan melelahkan. Kamar yang kami tempati berada di lantai 3 dan posisinya di tengah sehingga tidak ada jendela. Sejak masuk ke kamar itu, aura yang terasa memang sudah aneh. Entah kenapa kamar itu terasa gelap, padahal lampu sudah dihidupkan semua. Malam itu saya dan suami tidur lelap hingga pagi, katanya. Gak ada yang aneh ya? Sebelumnya, karena waktu check out pukul jam setengah 1 malam, kami memutuskan untuk pukul jam 12.30 berarti setengah 1 siang ya. Kami memutuskan untuk bersantai-santai sejenak dan sarapan di sana sebelum pulang ke rumah. Terus katanya, pukul 10 saya terbangun karena merasa panas. Ternyata listrik di kamar itu padam. Saya berpikir hotel yang lumayan ternama di kota ini kok listriknya bisa padam. Kemana gensetnya katanya. Katanya gensetnya nggak ada. Terus apa padamnya sudah lama sampai terasa panas? Saya melihat sekeliling sejenak. Cahaya dari luar kamar yang masuk dari sela-sela pintu membantu mata saya beradaptasi di dalam gelap. Namun betapa kagetnya saya saat melihat sesosok nenek berbaju daster coklat bermotif, memakai kerudung putih lusuh, berdiri tepat di samping kasur saya. Guys, dia ada di kasur, di kasur katanya. Menatap ke arah suami saya. Wow, merinding gak sih? Seorang nenek yang bertubuh kecil, kurus mengingatkan saya ukuran badan mbahku di kampung. Wajahnya gelap, entah itu kulitnya, entah memang wajahnya buram gelap. Yang jelas saya tidak bisa melihat raut wajahnya. Takut gak sih? Aku takut deh. Entah kenapa saat itu saya refleks menutup mata saya dan memeluk bahu suami dan membangunkannya. Sayang, mati lampu, ayo kita pulang, katanya gitu. Suami pun bingung dan bertanya, kamu kenapa? Kata suaminya, kan gak tahu apa-apa.
Terus katanya dia bilang nanti aku ceritain, ayo cepet pergi, dia pengen cepet pergi gitu kan. Suami saya tahu pasti ada sesuatu, dia pun langsung mengiyakan ajakan saya untuk pulang. Saya membuka mata sembari bangkit dari posisi saya memeluk bahu suami saya, melihat ke arah nenek itu, tapi ia tidak ada lagi. Wow, hantu guys, gak ada lagi, tadi ada, sekarang gak ada. Tanpa basa-basi kami langsung berbenah dan keluar dari kamar hotel itu. Nah jadi dia tuh berhotel, terus hotelnya ada hantunya. Kalian pernah gak sih ke hotel terus ada hantunya? Aku dulu pernah ke hotel cuman sekali-kalinya waktu bulan madu sama Ayah Hilal. Dari situ aku nggak pernah ke hotel lagi guys, sumpah. Nanti kapan-kapan kalau ada rezekinya, kalau corona ini sudah berakhir, kalau ada liburan nginep kali ya di hotel sekali-kali sama anak. Sekarang udah ada anak. Oke guys, jadi gitu ceritanya. Ini masih banyak sih ceritanya, tapi aku durasinya takut kepanjangan. Jadinya udah dulu aja ya cerita ya udah dulu ya cerita horornya kali ini. Dan yang kalian yang suka video ini, di like dulu. Terus kalian komen suruh aku bikin video apa nih bagusnya, biar channel aku banyak video barunya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, tolong banget subscribe channel aku biar channel aku berkembang guys. Tolong banget. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Bye, assalamualaikum.